seperti yang soleh-soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang hari ini tidak hadir? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bagian tubuh tumbuhan. Apa saja bagian tubuh tumbuhan? Akar, batang, daun, ada bunga dan buah. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis, proses paling penting di bumi. Tujuannya untuk apa? Agar kita dapat mengaitkan proses fotosintesis dengan makhluk hidup lainnya. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita mulai belajar. Ibu mau tanya, pernahkah kalian bertanya atau berpikir kepada diri sendiri, jika manusia lapar, maka akan mencari makan dengan apa? Dengan memasak atau membeli makanannya. Kemudian jika hewan lapar, dia akan berburu mencari makanannya di sekitar hutan lingkungannya. Nah, kemudian bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga makhluk hidup sama seperti kita, tetapi dia tidak punya mulut untuk makan, kemudian tidak bisa bergerak seperti manusia dan hewan mencari makanannya. Bagaimana tumbuhan mencari makanan? Tumbuhan mencari makanan dengan proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu merupakan proses mengubah energi cahaya menjadi energi makanan untuk tumbuhan itu bertahan hidup. Atau lebih singkatnya, proses fotosintesis itu merupakan proses memasak atau membuat makanannya sendiri oleh siapa? Tumbuhan. Tumbuhan memasak makanannya dari tubuhnya sendiri. Sama seperti manusia saat memasak, tumbuhan itu memasak memiliki 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu menyiapkan bahan makanannya. Kalau ibu kalian memasak di dapur, kan harus punya bahan makanannya dulu kan, ada sayurannya, airnya, kemudian kompornya. Sama seperti itu, tumbuhan juga mempunyai bahan pokok. Ada 4 bahan pokok. Yang pertama, energi cahaya. Cahaya dari mana? Cahaya matahari. Bisa dilihat ya gambarnya, ada matahari. Nah, ini nanti diserap oleh daun untuk melakukan proses fotosintesis. Bahan yang kedua yaitu klorofil. Kelihatan nggak gambarnya ini? Kelihatan, Bu. Ibu, klorofil itu apa? Nah, klorofil itu merupakan zat hijau daun. Daun yang kalian suka lihat di sekeliling lingkungan rumahnya warna apa? Ibu, ada yang kuning, Kalau di aku, Bu, ada yang merah pucuknya. ada yang ungu juga, Bu. Iya, banyak warnanya ya. Iya. Ada hijau, merah, kuning. Nah, semua daun itu jika kita kupas maka akan berubah menjadi warna hijau. Nah, ini merupakan zat alami atau bahan spesial daun. Kenapa spesial? Karena itu bisa membuat daun berubah menjadi warna hijau. Lantas bagaimana klorofil ini merupakan bahan pokok proses fotosintesis. Proses fotosintesis dari klorofil itu nanti ditangkap dari cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Bahan yang ketiga ada apa? Air, Ibu. Iya, kalau ibu kalian masak sayur, butuh air atau tidak? Butuh, Bu. Sama, proses fotosintesis juga membutuhkan air dalam memasak buah ataupun bahan makanannya. Nah, air ini tersimpan di dalam tanah, kemudian diserap oleh akar dan disalurkan ke batang, kemudian ke daun. Satu persatu mulai dari bawah sampai ke atas. Terus sekarang bahan yang keempat itu apa? Karbon Dioksida.
dihembuskan oleh manusia ketika kita bernafas. Ketika kita bernafas menghirup apa? Udara. Menghirup oksigen. Ketika menghembuskannya mengeluarkan karbon dioksida. Nah, itu yang disebut karbon dioksida. Dari siapa saja? Dari manusia, kemudian dari hewan. Tadi ada kucing, lihat? Lihat, Nah, Bu. itu juga bisa mengeluarkan karbon dioksida ketika kucing bernafas. Nah, tapi selain manusia dan juga hewan, karbon dioksida juga dihasilkan dari gas pembakaran bermotor. Selain itu juga, kalau rumahnya di kawasan pabrik, itu banyak sekali karbon dioksida. Nah, nanti karbon dioksida ini akan diserap oleh daun. Daun yang bagian bawah itu namanya stomata. Stomata. Ini gambarnya. Bisa jelas seperti mulut ya. Iya, Bu. Setelah kita sudah mempunyai 4 bahan pokoknya, selanjutnya apa sih yang akan kita lakukan? Tinggal memasaknya dengan cara fotosintesis yang akan dilakukan pada bagian daun. Di bagian mana? Bagian kloroplas. Kloroplas itu seperti apa? Kloroplas itu yang seperti ini. Oh, tadi ada Klorofil. ada Kloroplas. Kalau klorofil itu zat hijau daunnya. Kalau kloroplas itu untuk proses fotosintesis. Terus seperti ini ya gambarnya, bisa dilihat? Bisa, Bu. Iya. Setelah kita menyiapkan bahan makanannya, kemudian memasaknya, berarti yang terakhir kalau sudah selesai masak apa? Dimakan, Bu. Iya, berarti makan itu kita ada hasil akhirnya. Kalau ibu kalian memasak sop tadi dengan air, ada hasilnya sop di mangkok. Kalau fotosintesis juga mempunyai 2 hasil akhir. Apa saja? Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat itu bisa berupa buah ataupun bunga ataupun umbi-umbian jika berada di bawah akar. Nah, buah-buah ini bisa dimanfaatkan oleh siapa? Oleh kita, manusia, dan juga Hewan. hewan untuk dimasak bersama ibu nanti dimakan. Itu dari hasil proses fotosintesis. Hasil akhir yang kedua yaitu oksigen. Nah, ini ada tanda panah. Dia berarti keluar dari daun menghasilkan oksigen. Oksigen itu untuk kita hirup, untuk bernafas. Nah, oksigen itu disebarluaskan ke udara dari daun. Jadi yang menikmatinya itu manusia, hewan, dan lingkungan kita. Nah, tadi merupakan proses panjangnya. Ada berapa tahap tadi? Ada 3 tahap. Mulai dari menyiapkan bahan pokok, yang kedua proses memasak, dan yang terakhir hasil Memakan. akhirnya. Betul, nanti hasil akhirnya bisa kita makan. Sekarang ibu punya rumus singkat, proses singkatnya. Bisa ditulis ya, ibu tulis kalian Iya, tulis. siap, Ya, Bu. Bu. Yang pertama, cahaya. Matahari. Kemudian air. Tambah apa tadi bahan ketiga? Karbon dioksida, Bu. Nah, ini merupakan bahan dari alam. Terus ditambah klorofil. Klorofil ini dari tumbuhan itu sendiri. Tadi tuh klorofil itu apa? Zat hijau pada daun. Nah, cahaya matahari, air, kemudian karbon dioksida beserta klorofil dimasak menjadi apa? Ada 2 tadi. Karbohidrat Karbohidrat sama dan Oksigen.
karbohidrat dan oksigen. Karbohidrat ini untuk kita makan, oksigen juga untuk kita bernafas. Kalau nggak ada oksigen kita bisa mati ya. Iya Bu, mati. Saya takut mati. Kayak Eca mati. Iya, kalau takut mati berarti kita harus tahu nih dari mana oksigen itu berasal, dari proses fotosintesis. Sudah ditulis? Sudah Bu. Sudah paham ya proses fotosintesis tadi panjang, kemudian Ibu sudah menuliskan proses singkatnya, paham? Paham Bu. Jadi apa sih perbedaan tumbuhan dengan manusia dan juga hewan? Manusia itu mencari makannya harus berjalan dulu, Harus mencari, usaha, iya, Ibu. harus usaha, kemudian harus masak, minta bantuan ibu. Terus hewan juga harus berburu. Bedanya dengan tumbuhan apa? Tumbuhan melalui proses Fotosintesis. bukan berarti menghasilkan makanannya Sendiri. Yang kedua, apa yang dibutuhkan tanaman dalam proses fotosintesis? Siapa yang bisa jawab? Saya. Iya, pinter. Ayo, apa jawabannya? Ada berapa tadi? 4 Ibu. 4. Pinter. Apa saja Elsa? Sekarang Ibu tanya ke Elsa. Yang pertama cahaya matahari, yang kedua air, yang ketiga karbodioksida, dan yang keempat klorofil Bu. Pinter. Klorofil itu apa? Klorofil itu Zat hijau pada daun. Masya Allah, sudah pada pintar ya. Iya Bu. Yang selanjutnya, mengapa proses fotosintesis merupakan proses paling penting di bumi? Ibu tanya satu-satu ya. Siap Bu. Tanya ke Siti Puspita. Karena untuk menghasilkan oksigen Ibu. Pintar. Yeay. Sekarang Elsa, apa sih mengapa proses fotosintesis itu penting? Karena untuk kita bernapas Bu, karena kita membutuhkan oksigen dan karbon dioksida. Karbohidrat. Karbohidrat itu berupa makanan ya. Kemudian bagaimana jika tumbuhan itu tidak ada di bumi kita? Maka kita tidak bisa melanjutkan hidup kita. Manusia akan kelaparan, manusia tidak bisa bernafas, hewan juga tidak bisa mencari makanan di sekitar lingkungannya, di hutan-hutan. Hutan Indonesia itu kan hutan terbesar ya. Iya Bu. Iya, kita dijuluki sebagai paru-paru dunia. Luar biasa. Bagaimana agar kita dapat menjaga tumbuhan dengan cara apa? Dengan cara menjaganya. Bisa dengan reboisasi, menanam kembali tumbuhan, atau kita tidak boleh sembarangan menebang pohon. Itu tidak boleh. Ada pasal juga yang melanggar. Nanti kalian bisa masuk penjara. Iya Bu, takut ya Bu. Mau kan? Iya Bu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Tadi kita sudah belajar prosesnya, bahan pokok yang 4, sampai hasil akhirnya yang 2. ada karbohidrat Sama oksigen. Pintar. Anak-anak, tadi kita Ibu sudah menjelaskan proses fotosintesis. Sekarang Ibu ingin kalian menggambar ilustrasi pada kertas yang sudah Ibu buat. Ibu bagi satu-satu ya. Iya Bu. Nah, perhatikan semuanya. Di situ ada pertanyaan, bagaimana tumbuhan menghasilkan makanan? Iya Bu. Iya, dikerjakan ya. Siap Bu. Ibu beri waktu 5 menit. Cukup? Cukup. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu buka bukunya? Coba. Minggu depan kita belajar tentang apa? Permasalahan Lingkungan mengancam kehidupan Bu. Iya, dibaca lagi bukunya ya. Iya Bu, siap. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.